banyak Bapa di sorga, Engkau begitu baik bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Terimalah segala pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan kini kami terbuka hati siap menerima firman-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, urapi hamba-Mu dan kami semuanya, biar kehendak-Mu yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang siap diberkati dengan firman mengatakan, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya terlambat. Saya nyasar saudara-saudara. Saya pikir kebaktian saudara itu di BSD Junction. Padahal di depannya itu lagi ada acara PDIP, macetnya bukan main. Tapi akhirnya saya lolos, saya naik sampai ke P2 paling atas. Kok sepi nggak ada orang? Saya turun lagi ke bawah. Dan ternyata saya tanya, oh bukan di sini Pak. Lalu saya dikasih tahu, akhirnya puji Tuhan bisa sampai ke tempat ini. Amin saudaraku ya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Nah saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita banyak menjumpai tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka menghadapi satu masalah, satu pergumulan, secara nalar manusia sudah nggak ada jalan. Tidak ada pertolongan. Tetapi akhirnya mereka mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Itu namanya mujizat. Itu sebabnya saudaraku, kita akan melihat mengapa bisa terjadi hal itu. Jawabannya karena mereka berhasil menyentuh hati Tuhan. Ini dia ya. Itu sebabnya tema firman yang akan saya sampaikan adalah menyentuh hati Tuhan. Kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-9. 2 Korintus 5 ayat 9 yang berbunyi demikian. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saya ulang, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, saudara lihat, kata berkenan di sini. Apa artinya berkenan di sini? Berkenan itu artinya hatinya tersentuh, sehingga setuju, sehingga merasa senang, sehingga merasa aku suka. Jadi ini artinya berkenan. Nah, Rasul Paulus berusaha sedemikian rupa supaya hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan setuju dengan hidupnya. Tuhan senang dengan hidupnya. Sehingga di sini saya boleh memberikan kesimpulan. Rasul Paulus berhasil menyentuh hati Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, untuk dapat menyentuh hati Tuhan, maka itu ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Apa sebabnya? Karena kalau kita tidak bisa kerjakan itu, kita nggak akan mampu menyentuh hati Tuhan dan tidak akan terjadi apa-apa. Itu sebabnya mari kita akan melihat langsung beberapa contoh. Kita membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 6. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lalu ayat 7 dikatakan begini, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, kita berjumpa dengan suami istri. Suaminya seorang imam,
namanya Zakaria, dan istrinya bernama Elisabet. Nah, suami istri ini dikatakan dalam ayat tadi, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut perintah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saya pikir ini luar biasa, saudara-saudara. Seorang imam mempunyai tugas di dalam pelayanan imamat, selalu ada di bait Allah. Tetapi istrinya Elisabet dikatakan mandul. Padahal di dalam perjanjian lama kalau ada seorang istri yang mandul, orang akan mencibirkan mulut dengan mengatakan lu dikutuk oleh Tuhan. Sehingga Elisabet dan Zakaria ini mengalami banyak pergumulan. Sebagai seorang imam, tapi istrinya ini selalu dipojokkan oleh banyak orang. Walaupun demikian, mereka berdua tidak frustrasi. Mereka tidak mengalami kepahitan hati, lalu berhenti melayani, tidak. Tetapi dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka tetap setia melayani. Dan mereka melakukan semua ketetapan Allah dengan tidak bercacat celah. Walaupun hidupnya penuh dengan pergumulan. Orang menghina-hinakan istrinya, meremehkan istrinya, memojokkan istrinya. Tetapi suami istri ini tetap hidup menurut segala perintah Tuhan tanpa cacat celah. Nah, ini sebagai trigger atau sebagai sesuatu yang menjadikan hati Tuhan tersentuh. Bisa bilang amin, saudaraku. Ini menjadi pemicu di mana hati Tuhan tersentuh. Tuhan pasti berpikir, ini istrinya mandul. Banyak orang mulai memojokkan dia, meremehkan dia, menghina dia. Tetapi kok terus hidup menurut firman, tanpa ada cacat celah. Ini bukan biasa-biasa. Ini bukan secara umum, ini luar biasa. Itu triggernya. Jadi Tuhan Allah tersentuh hatinya karena ada pemicu seperti itu. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu apa jadinya? Ini hasilnya. Kita baca pada ayat 24 dan ayat 25, masih dalam Lukas 1, ayat 24 dan 25 dikatakan begini. Beberapa lama kemudian, tolong dengar, Elisabet istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara lihat di sini. Akhirnya hati Tuhan berkenan, hati Tuhan setuju, hati Tuhan oke, tersentuh. Akhirnya di masa tua daripada Elisabet, Tuhan membuat dia mengandung. Sampai Zakaria nggak percaya. Masa? Dan malaikat Tuhan tahu karena kamu masih kurang percaya. Kamu nggak akan bisa ngomong sampai anakmu nanti lahir. Ketika Imam Zakaria ini keluar, orang bertanya. Dia cuma bisa menulis di atas kertas, nggak bisa ngomong. Orang berkesimpulan, wah pasti dia sudah berjumpa Tuhan di dalam bait suci. Akhirnya singkat cerita. Elisabet mengandung, begitu sudah melahirkan, orang bertanya kepada Zakaria, dikasih nama apa ini anakmu ini? Langsung Zakaria menulis. Siapa namanya yang tahu? Yohanes. Nah saudaraku, Yohanes. Luar biasa kan? Begitu orang menyebut nama Yohanes langsung dia bisa ngomong. Zakaria sudah nggak bisu lagi, sudah ngomong, saudaraku yang kekasih. Nah, saya teringat kepada janji firman Tuhan. Yaitu di dalam Ulangan 28 ayat 1 dikatakan begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, ya. Lalu untuk selanjutnya dikatakan sampai pada ayat yang keempat, maka diberkatilah buah kandungmu. Maka diberkatilah buah kandungmu.
Ini terjadi di dalam diri Imam Zakaria. Ternyata hal itu saya alami, saudara-saudara. Saya sebagai seorang pendeta, sebagai gembala sidang, istri saya sudah bolak-balik cek ke dokter bersama dengan saya, dokter ahli kandungan. Tetapi dokter ahli kandungan mengatakan angkat tangan. Pak pendeta sudah 1 tahun, kami sudah mencoba menolong dengan berbagai macam cara. Sudah banyak vitamin, macam-macam, nggak berhasil. Hanya Tuhan yang bisa memberi anak. Saya sudah nggak bisa lagi. Itu dokter ahli padahal saudara-saudara. Ketika saya lagi khotbah seperti ini, saya melihat ada satu suami istri masuk dalam kebaktian, terlambat datang, tetapi istrinya gendong anak, masih bayi sekali. Saya pikir loh, ini kan 1,5 tahun yang lalu saya berkati. Lah kok sudah gendong anak? Saya merasa iri hati. Setiap kali selalu begitu. Merasa iri hati. Nah saudaraku, tetapi kami terus melayani. Tak henti-hentinya kami terus melayani. Kami terus percaya, walaupun gak punya anak, gak apa-apa. Orang lain mengatakan, Pak, anak-anak sekolah minggu itu kan anak bapak semuanya. Anggap aja itu anak. Oke, saudara-saudara. Saya terus percaya. Sekali waktu di stadion utama, ada kebaktian besar KKR yang dipimpin oleh pendeta Morris Cerulo dari Amerika. Dia sebetulnya orang Israel, tetapi dia punya warga negara Amerika, sehingga boleh datang ke Indonesia, bikin KKR besar. 3 hari lamanya. Saya melihat banyak orang mendapatkan mujizat, orang buta melihat, orang timpang berjalan, sehingga kayu yang mereka pakai untuk berjalan karena ada kaki yang cacat itu seperti gunung kecil ditumpuk. Kenapa? Orang sudah berjalan. Hari ketiga saya penasaran, Tuhan tolong saya. Ketika altar call, saudara-saudara, Morris Cerulo mengatakan, siapa di antara Anda yang sakit? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi dengan tangan kanan. Dan taruh tangan kiri di bagian yang sakit. Nah saya dengan istri, saudara-saudara, karena yang maju itu ribuan, saya pikir gini, Mam, kita di sini aja biar nggak apa-apa. Kan Tuhan tahu. Taruh tangan kiri saudara di tempat yang sakit. Saya bilang, Mam, taruh di mana ini? Bingung kita saudara-saudara kan. Udah lama nggak punya anak, suruh tangan. Ditaruh di mana ini? Pokoknya angkat tangan dua-dua. Sudah angkat tangan. Pendeta Morris Cerulo berdoa dengan luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Pulanglah dengan pertolongan Tuhan. Yang sudah disembuhkan maju banyak sekali saudara-saudara. Itu luar biasa. Nah saudaraku, ketika sampai di rumah kakak saya, karena waktu itu saya melayani di Manado saudara-saudara ya, saya harus kembali lagi ke sana, sehingga orang Manado banyak sekali datang ke Jakarta, nginep di gereja kakak saya. Istri saya melayani. Kurang lebih ada 1 bulan melayani tamu-tamu dari Manado. Ketika istri saya melihat nasi, dia mulai muntah-muntah. Ketika lihat nasi muntah-muntah. Lalu kakaknya mengatakan, stop, jangan melayani lagi. Tuhan sedang mendengar doa kalian. Ya, ajak suamimu sekarang berangkat ke bidan. Periksa. Tuhan pasti sudah mendengar doamu. Langsung saya naik becak, saudara-saudara. Gang 100 di Tanjung Priok. Nah kemudian saya berhenti di depan itu, saya turunkan istri saya. Langsung periksa ke bidan. Bidan periksa baik-baik. Pak salaman dulu. Apa arti salaman? Istri bapak mengandung. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lalu singkat cerita, lahirlah anak yang pertama. 3 tahun kemudian lahirlah anak yang kedua. Saya stop Tuhan, cukup 2 saja. Amin saudaraku ya. Jadi mesti ada pemicunya, ada triggernya, supaya hati Tuhan berkenan. Dua-duanya melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan dengan tidak bercacat celah. Yang kedua, kita akan membaca Matius 8, ayat 5 sampai dengan 10. Tolong ditayangkan ini ya. Matius 8, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Iya, dikatakan begini ya.
Saya baca langsung di dalam Alkitab, Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan begini. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ini perwira Kapernaum. Dia bukan orang Yahudi. Ini tentara daripada pasukan Romawi, saudara-saudara. Tetapi dia percaya kepada Yesus. Karena banyak sekali mendengar dan melihat mujizat yang terjadi. Dia percaya sungguh. Lalu datang kepada Yesus. Ya, tadi dikatakan, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Langsung Yesus menanggapi, "Oke, aku akan datang ke rumahmu. Aku akan menyembuhkan hambamu yang sakit." Jawabannya luar biasa. Langsung diiyakan. Tetapi perwira Kapernaum mengatakan, "Tuan, aku tidak layak kalau Tuan datang ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata di tempat ini, maka hambaku yang di rumah langsung sembuh." Wih, Yesus kaget, saudara-saudara. Wah, ini iman kayak begini baru aku jumpai sekarang ini. "Tuan, aku ini seorang perwira. Aku punya bawahan. Kalau katakan kerjakan itu, langsung kerjakan. Pergi, oke siap pergi. Apalagi Tuhan, katakan di tempat ini, pasti hambaku akan sembuh." Perkataan seperti itu sebagai pemicu yang menyentuh hati Tuhan. Iman seperti ini belum pernah aku jumpai. Di antara orang Israel belum pernah, baru kali ini. Coba saudara punya iman kayak gitu gak? Misalnya anak saudara sakit keras, malam-malam datang ke rumah Bapak Pendeta Purba mengatakan, "Pak, tolonglah datang ke rumah saya. Anakku lagi sakit keras nih, Pak." Pak Purba katakan, "Oke, cukup saya doakan di sini, nanti Anda pulang anakmu sembuh." Kira-kira saudara percaya gak? Sulit sekali, saudara-saudara. Tetapi ini iman daripada perwira Kapernaum. Apa hasilnya, saudara-saudara? Oke, pulanglah kau. Ketika sampai di tengah perjalanan, hamba-hamba yang lain nyusul rupanya. "Tuan, itu hambamu sudah sembuh." "Oh ya, sembuh ya? Jam berapa ya sembuh?" "Jam sekian." Wah, persis. Waktu itu Tuhan katakan, "Oke, hambamu sembuh." Coba saudara lihat. Iman sebesar ini yang dapat menyentuh hati Tuhan. Milikilah iman seperti itu. Karena kita punya Yesus itu adalah Tuhan. Dia hidup, dia berkuasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia bisa selamat kecuali hanya di dalam nama dia. Itu Yesus, saudara, nggak ada duanya. Jangan berani-berani menantang Yesus, saudara. Sekarang ini kita banyak baca di internet, waduh, orang-orang menghina nama Yesus. Tetapi akhirnya sudah lihat, banyak di antara mereka mengalami celaka. Bahkan banyak di antara mereka yang langsung mati, saudara-saudara. Ini bukti, Yesus itu hidup. Dia tidak bisa diremehkan, saudara-saudara. Tetapi kalau kita tinggikan nama dia, kita imani dia, apa yang menjadi kesukaran kita, Tuhan akan buka jalan kepada kita. Yang ketiga sekarang, kita berjumpa dengan perempuan
Kanaan, ya. Kita kembali dalam Matius tetapi pasal 15 kita baca ayat 21 sampai ayat 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini kebalikan dari tadi ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini perempuan Kanaan ini tahan bantingan, saudara-saudara. Imannya kekeh luar biasa. Dia datang meminta pertolongan dengan gaya yang sangat penuh dengan belas kasihan. Menyayat hati. Tetapi Tuhan sama sekali enggak ada respon sama sekali. Orang Jakarta bilang, Tuhan cuek sama dia. Coba, ini kan namanya ujian, saudara. Tuhan cuek sama dia. Malahan Tuhan berkata kepada perempuan ini, saudara-saudara, ya, sesuatu yang sebetulnya menyentuh hati perempuan itu dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Para murid katakan, "Tuhan usir saja yang ganggu kita." Tuhan katakan, "Aku datang cuma untuk orang Yahudi, bukan untuk kamu." Tapi perempuan terus mendesak, "Tuhan tolonglah saya." Wah, tidak patut melemparkan roti yang diberikan kepada anak-anak, lalu melemparkan kepada anjing. Dikatakan seperti itu, saudara-saudara. Dihina seperti itu, direndahkan seperti itu. Tapi dia tetap merendahkan diri. Tuhan, anjing pun makan remah-remah yang terjatuh dari meja tuannya. Waduh, hati Tuhan tersentuh luar biasa. Jadi semua proses tadi itu sebetulnya hanya ujian. Hati Tuhan tidak seperti itu, sebetulnya cuma menguji apakah imannya sungguh-sungguh. Apakah benar-benar dia sungguh-sungguh diuji. Ternyata wanita ini tahan ujian luar biasa. Dia tidak menyerah. Akhirnya Tuhan menolong kepada anaknya. Dan kemudian anaknya itu mengalami kesembuhan yang luar biasa. Hati Tuhan tersentuh. Hati Tuhan berkenan. Tuhan setuju dengan perbuatan perempuan Samaria ini, saudara. Perempuan Kanaan ini luar biasa. Nah, inilah yang menjadikan Tuhan hatinya kemudian terbuka, hatinya tersentuh. Hasilnya anaknya kerasukan setan dan sangat menderita, menjadi sembuh. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat, kita jumpa dengan Abraham. Kita baca Roma pasal 4. Saya percaya saudara sudah sering baca ini ayat, ya. Malah sudah betul-betul mengetahui, ya. Roma pasal yang keempat, saudara-saudara. Kita akan melihat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Roma pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa."
Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, perhatikan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku, Abraham dan Sarah, Tuhan sudah berjanji, betul-betul berjanji. Coba kamu lihat Abraham, ini pada waktu malam, lihat bintang-bintang di langit. Coba hitung berapa itu. 1, 2, 3, 100, 101. Waduh Tuhan, gak sanggup. Banyak sekali. Oke, seperti banyaknya bintang itu nanti, begitulah nanti keturunanmu. Banyak sekali. Nah, waktu pagi, mari keluar, pergi ke pantai. Ini ada pasir, hitung berapa butir. Waduh Tuhan, gak mampu. Banyaknya bukan main. Nah, seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Tetapi bertahun-tahun, istrinya enggak hamil-hamil. Sampai Abraham umurnya 100 tahun. Sarah istrinya 90 tahun. Belum juga hamil. Ini suatu tantangan ujian yang sangat berat. Orang pikir betul enggak Tuhan berjanji? Nah, saudaraku yang kekasih. Tetapi dikatakan Abraham tadi, saudara-saudara, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, ia tetap berharap bahwa Allah itu betul-betul setia akan janjinya. Enggak ada dasar, enggak ada alasan untuk bisa percaya, untuk bisa menerima mujizat. Enggak ada alasannya. Karena umurnya sudah 100, istrinya sudah 90. Lalu dikatakan Abraham sudah lemah. Kalau terjemahan aslinya cespleng, saudara. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Abraham sudah lemah. Mohon maaf, lemah syahwat. Udah tua sekali. Istrinya dikatakan sudah tertutup rahimnya. Nenek-nenek udah gak terima tamu lagi. Gak ada dasar. Tetapi Abraham semakin giat dia percaya. Semakin sungguh dia beriman bahwa Tuhan Allah mampu menggenapkan apa yang dia janjikan. Ini triggernya. Ini pemicunya. Waduh. Ini Abraham benar-benar ini. Aku ulur-ulur waktu. Tetap aja dia percaya. Tetap dia beriman, tetap dia malah semakin kekeh. Oke, waktuku tiba sekarang. Akhirnya dibuat istrinya mengandung. Genap setahun kemudian, Sarah melahirkan seorang anak perjanjian. Dari anak inilah banyak sekali keturunannya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kalau kita di dalam Yesus Kristus, kita ini keturunan Abraham secara rohani. Karena disebut orang Yahudi itu bukan keyahudiannya secara letterlek, secara daging. Memang mereka keturunan Abraham. Tetapi yang disebut Yahudi itu bukan keyahudiannya. Kalau kita percaya menerima Kristus, kita ini keturunan Abraham dan berhak mewarisi janji-janji Abraham. Bisa bilang amin, saudaraku ya. Mungkin di antara saudara ada sesuatu yang tidak ada dasar untuk percaya. Tetapi tolong berdasarkan firman ini.
tetap percaya, tetap yakin. Waktu Tuhan pasti akan datang. Dan tepat itu adalah waktu yang terbaik daripada Tuhan. Jangan saudara sampai putus asa. Lalu meninggalkan Tuhan. Karena banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Beralih agama. Lalu mengolok-olok agama sebelumnya. Ini banyak terjadi. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih. Kita harus mempunyai pemicu untuk menggerakkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ya, semuanya tutup mata. Yang pertama, pemicunya adalah taat melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, memiliki iman yang hidup. Yang ketiga, tetap merendahkan diri tanpa putus asa. Yang keempat, tetap percaya walau mustahil. Siapa mempunyai pergumulan yang begitu besar, sampai hari ini belum terkabul. Diam-diam saudara taruh tangan kanan di atas dadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Dengan percaya, fokus pandang kepada Yesus. Jangan kecewa, jangan putus asa. Terus fokus kepada Yesus. Akan tiba saatnya waktu yang terindah bagi saudara. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami melihat 4 tokoh yang telah kami dengar. Zakaria dan Elisabet. Yang akhirnya melahirkan Yohanes. Yaitu Yohanes Pembaptis. Yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tokoh kedua, yaitu perwira dari Kapernaum. Yang imannya luar biasa. Tidak usah Tuhan datang ke rumahnya, cukup katakan di tempat ini hambaku pasti akan sembuh. Yang ketiga dengan perempuan Kanaan. Kegigihannya dalam merendahkan diri tanpa merasa kecewa dan putus asa. Akhirnya anaknya kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan. Dan akhirnya Abraham dan Sarah. Abraham tetap percaya apapun yang terjadi, tetap memuliakan Allah. Bahkan keyakinannya semakin tebal. Hasilnya Sarah ketika berusia 91 tahun melahirkan Ishak bagi Abraham yang sudah berumur 100 tahun lebih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami bisa menyentuh hati Tuhan. Bukan dengan biasa-biasa, tetapi dengan luar biasa. Kesetiaan kami, ketaatan kami, ketangguhan kami dalam menghadapi ujian dan cobaan. Biar ini menjadi sifat di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Tanamkan ini firman-Mu di dalam loh hati kami. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan yang melakukan dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.